Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Beni Anggara dari kelas MKS 5A akan mempresentasikan tentang aspek hukum. Sebelumnya yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Linggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHM, dan tak lupa juga yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Linggong, yakni Bapak Abdul Aziz Wahab MSAG, dan yang saya hormati Kaprodi Ibu Zaida Isomabillah, dan juga yang saya hormati dosen pengampu yakni Ibu Yeni Kartikawati MBI. Tujuan kami mempresentasikan ini untuk memenuhi tugas akhir untuk makul tersebut. Oke, yang saya presentasikan tentang materi lembaga dana pensiun syariah. Lembaga dana pensiun syariah itu tersendiri lembaga yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam dan hukum negara yang berlaku. Dan ada beberapa dan juga ada jenis-jenis lembaga dana pensiun. Lembaga dana pensiun yang diatur oleh undang-undang. 1. Dana pensiun pemberi kerja. Dana pensiun yang dibentuk oleh pemberi kerja untuk kepentingan pegawai. Dan yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun yang dibentuk oleh lembaga keuangan seperti bank dan asuransi. Dan yang ketiga, dana pensiun pribadi. Dana pensiun yang dibentuk oleh individu untuk kepentingan pribadi. Dan ada lagi contoh lembaga dana pensiun syariah di Indonesia. Contoh lembaga dana pensiun syariah di Indonesia ialah dana pensiun lembaga keuangan. Lembaga ini merupakan produk dana pensiun syariah. Merupakan produk pertama yang disahkan oleh OJK pada tahun 2017. Dan yang kedua, PT Dana Pensiun Telekomunikasi. Merupakan salah satu lembaga dana pensiun syariah yang populer di Indonesia. Dan yang ketiga, ada PT Asuransi Jiwasraya Syariah, menawarkan produk dana pensiun syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dan yang keempat, ada PT Panin Dai-ichi Life Syariah, menyediakan produk dana pensiun syariah dengan berbagai manfaat. Dan juga ada beberapa manfaat lembaga dana pensiun syariah di Indonesia, yaitu yang pertama ada manfaat finansial, pendapat pensiun yang stabil dan pasti. Ada juga investasi yang aman dan menguntungkan. Dan yang ketiga, pengembangan dana dengan prinsip syariah. Dan juga ada manfaat non finansial, kepatuhan terhadap prinsip syariah Islam. Dan yang kedua, menghindari praktik riba dan spekulasi. Dan ada juga manfaat sosial, meningkatkan kesejahteraan pensiunan dan membantu memperkuat ekonomi keluarga. Dan ada juga manfaat spiritual, dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meningkatkan iman dan takwa, mengikuti prinsip syariah dalam keuangan. Berkaitan dengan prinsip-prinsip dana pensiun syariah, yaitu prinsip dasar, harus beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. Transparansi, harus transparan dalam pengelolaan dana investasi. Keadilan, harus memastikan keadilan dalam pembagian hasil investasi. Kewajiban moral, harus memprioritaskan kepentingan peserta. Prinsip pengelolaan dana investasi harus sesuai dengan prinsip syariah. Tidak boleh melakukan transaksi yang mengandung riba. Penghindaran garau, tidak boleh melakukan transaksi yang mengandung ketidakpastian. Dan yang terakhir ada penghindaran maisir, tidak boleh melakukan transaksi yang mengandung perjudian. Yang terakhir untuk hukum
hukum dana pensiun syariah yang dari peraturan yang dari pemerintah. Yang pertama, peraturan pemerintah nomor 12 tahun tentang dana pensiun 2020. Peraturan yang dari OJK ialah yang pertama, peraturan OJK nomor 1 tahun 2015 tentang dana pensiun. Peraturan yang lain, peraturan Bank Indonesia 1401 PBI 2012 tentang penyelenggaraan dana pensiun. Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 mengatur tentang pendirian, pengawasan dan kegiatan operasional bank syariah di Indonesia. Undang-undang ini juga menjelaskan prinsip-prinsip syariah yang harus diikuti oleh bank syariah seperti prinsip keadilan, kejujuran, transparansi dan tidak adanya riba. Baik, cuman itu yang saya mempresentasikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.